Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang klasifikasi BC atau Bibliography Based Classification. Dengan anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Monica Mayora, dan rekan-rekan saya, Mutiara Mardatila, Riawan Aristia Cahyani, dan Suci Julianingsih. Baiklah, yang pertama saya Monica Mayora akan menjelaskan tentang definisi klasifikasi BC. The Bibliography Based Classification atau BC adalah klasifikasi perpustakaan sistem yang diciptakan oleh Bliss E. Henry yaitu pada tahun 1870 sampai 1955 yang diterbitkan dalam 4 jilid antara 1940 sampai dengan 1953. Meskipun pada awalnya dirancang di Amerika Serikat, tapi lebih sering diadopsi oleh perpustakaan Inggris daripada orang-orang Amerika tersebut. Bibliography Classification di dalamnya terdapat 4 golongan ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama filsafat, ilmu pengetahuan alam, sejarah, teknologi, dan seni. Henry E. Bliss mulai mengajarkan sistem Bliss Classification saat bekerja di perpustakaan Society College of New York sebagai asisten pustakawan. Dia adalah seorang kritikus karya Melville Dewey dengan sistem Decimal Dewey dan percaya bahwa organisasi judul perpustakaan dilakukan dengan kerangka pikiran intelektual. Menjadi terlalu pragmatis atau hanya berdasarkan abjad tidak akan memadai. Faktanya, Bliss adalah salah satu ahli teori yang menciptakan skema organisasi berdasarkan kebutuhan masyarakat. Bliss menginginkan sistem klasifikasi yang akan memberikan aturan berbeda, namun tetap dapat beradaptasi dengan jenis koleksi apapun yang dimiliki oleh perpustakaan tersebut. Karena perpustakaan yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda pula. Saya Suci Julianingsih akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan klasifikasi BC. The Bibliography Bliss Klasifikasi atau BC diciptakan oleh Bliss E. Henry pada tahun 1870 sampai 1955. Diterbitkan dalam 4 jilid antara tahun 1940 dan 1953. Meskipun awalnya dirancang di Amerika, lebih sering diadopsi oleh perpustakaan Inggris daripada orang Amerika. Bliss menginginkan sebuah sistem klasifikasi yang akan memberikan aturan yang berbeda, namun masih dapat disesuaikan dengan apapun jenis koleksi perpustakaan. Solusinya adalah dengan konsep lokasi alternatif, di mana subjek tertentu dapat dimasukkan ke dalam lebih dari satu tempat, asalkan perpustakaan membuat pilihan tertentu dan menggunakannya secara konsisten. Pada tahun 1908, Bliss direklasifikasi 60.000 buku perpustakaan dan pada 1910 ia menerbitkan sebuah artikel dengan skema kasar ide-ide umumnya. Pada tahun 1967, Asosiasi Klasifikasi Bliss dibentuk. Publikasi pertama adalah klasifikasi Bliss ringkar atau ABC yang ditujukan untuk perpustakaan sekolah. Pada tahun 1977 ia mulai menerbitkan dan mempertahankan jauh lebih baik versi revisi dari sistem Bliss. Para bibliografi Bliss klasifikasi atau second edition atau BC2. Baiklah, saya Mutiara Mardatila akan melanjutkan presentasi kelebihan dan kekurangan klasifikasi BC. Kekurangan klasifikasi BC. Yang pertama, sistem ini tanpa flaws atau tidak jelas. Yang kedua, tata letak klasifikasi BC sulit untuk dibaca. Kelebihan klasifikasi BC. Yang pertama, memiliki sistem notasi menggunakan huruf Romawi besar dan kecil. Yang kedua, memiliki angka akrab untuk kategori utama dan umum. Baiklah, saya Riawan Aristia Cahyani akan membahas tentang contoh penggunaan klasifikasi BC pada perpustakaan.
pada klasifikasi koleksi bahan perpustakaan seperti 2-9 yaitu generalia, fenomena, pengetahuan, ilmu dan teknologi informasi. AL yaitu filsafat dan logika. AX yaitu matematika, probabilitas dan statistik. AY atau B yaitu ilmu umum dan fisika. C yaitu kimia, D yaitu ilmu luar angkasa dan bumi, DY yaitu ilmu kebumian termasuk geologi dan geografi dan lainnya. Sekianlah presentasi dari kelompok 1. Jika ada kesalahan dalam kata dan kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita bersama. Kami sudahi dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.